tentang takdir ini teman-teman, ternyata mempelajari tentang salah satu di antara ilmu-ilmu pokok dasar-dasarnya Islam yang menjadikan seseorang itu menjadi muslim yang kafah. Gak bisa kita skip. Saya agak bingung belajar takdir, ya udahlah skip aja rukun imannya sampai 5, gak bisa. Kalian kalau men-skip rukun Islam sebagiannya boleh kalau ada uzur syar'i. Misalnya kalian gak bayar zakat, kenapa? Belum sampai nisab dan haul, maka diterima Islamnya. Kalian gak puasa, kenapa? Sakit atau safar, nanti diqadha atau bayar fidyah, diterima Islamnya. Kalian gak haji, kenapa? Belum dapat kuota atau belum mampu, gak apa-apa, diterima Islamnya. Tapi kalau rukun iman gak ada yang boleh di skip. Beda sama rukun Islam, dia tidak ada uzur. Kalau rukun Islam itu ada uzur, bahkan sholat aja yang nomor 2 ada uzurnya. Kalau misalnya kita nggak bisa sholat tepat waktu, boleh diqadha karena safar. Kalau kita nggak bisa sholatnya berdiri, boleh duduk karena sakit. Kalau kita nggak sholat karena lupa, boleh diqadha ketika kita ingat. Selama nggak istiqomah, lupa istiqomahnya, mengqadha sholat subuh ke sholat duha misalnya. Jadi kalau misalnya ada rukun Islam yang kita nggak kerjakan karena ada uzur yang dibolehkan syariat, Islam kita tetap diterima, tapi nggak dengan rukun iman. Rukun iman tidak ada uzur. Jadi 6-6-nya harus kita ambil. Kayaknya aku beriman kepada malaikatnya Jibril aja deh. Yang lain ya aku agak bingung, agak ragu, nggak bisa. 10-10-nya minimal. Kemudian kalau Rasul, kayaknya aku beriman kepada Nabi Muhammad aja. Nabi-nabi yang lain kayaknya jangan-jangan bukan Nabi deh. Gak bisa, 2-2-5-nya kita harus beriman minimal. Kalau Al-Quran, kayaknya aku percaya sama surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang sering dipakai sholat. Kalau yang lain agak-agak ragu nih, satu huruf saja kita ragu di dalam Al-Quran, maka tertolak iman kita. Walaupun kita belum mampu mengamalkannya. Misalnya ayat tentang hijab, kita beriman ayat itu benar. Kalaupun kita belum berhijab, minimal hati kita sudah yakin, tinggal masih belum mengerjakannya. Berarti dosa tapi beriman. Dia berdosa tapi dia beriman. Daripada kita menganggap ayat hijab itu nggak ada, riba itu nggak haram, mencuri itu nggak haram, dan seterusnya, khamar itu nggak haram dengan segala variannya yang sekarang disebut dengan narkoba misalnya, judi itu nggak haram yang sekarang disebut dengan judi online. Kalau itu kita ragu, berarti iman kita ditolak. Jadi ada orang yang belum sempurna dalam mengamalkan Islam, tapi dia beriman dengan ayat-ayatnya. Maka orang kayak gini Allah bisa mengampuninya, Allah bisa menghukumnya, Allah bisa memberinya hidayah. Tapi dia bukan orang yang ditolak imannya. Makanya belajar rukun iman yang 6-6-nya itu hukumnya fardu ain. Semua kita sama-sama wajib. Bukan cuma untuk jadi ustaz doang. Maka ketika kalian udah hijrah, anak-anak muda yang pengen menjadi seorang muslim yang lebih baik, salah satu di antara yang wajib kita pelajari itu adalah rukun iman dengan segala penjelasannya. Dan hari ini kita belajar tentang rukun iman yang ke-6, yaitu takdir. Karena kenapa bahas takdir Ustaz? Kenapa gak bahas rukun iman pertama, 2, 3 dan seterusnya? Udah banyak. Kalian cari aja di sosial media, di YouTube, atau cari aja majelisnya, kajian tentang atau baca bukunya, kajian tentang ma'rifatullah, kajian tentang tauhid, kajian tentang ikhlas, tawakal, iman, dan seterusnya, udah banyak. Yang jarang dibahas di kalangan anak muda itu adalah beriman kepada takdir dengan POV-nya anak muda. Dengan POV-nya anak muda, dengan contoh-contoh daily life-nya anak muda. Supaya ketika kita beriman kepada takdir, itu tuh kayak relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari. Maka hari ini saya pengen ngajak teman-teman belajar tentang
salah satu di antara kewajiban iman yang disebut dengan rukun iman yang keenam. Jadi poin pertama adalah luruskan niat, karena itu adalah kunci amal soleh kita. Poin yang kedua, belajar tentang takdir adalah belajar tentang salah satu di antara ilmu pokok dalam Islam. Penting banget, wajib semuanya belajar.